tidak bisa dibantah rilis dari OCC RPI bahwa kemudian KPK ada beberapa kalimat yang kemudian muncul bahwa tidak ada laporan masyarakat, itu salah. Sudah ada laporan masyarakat dari 3 tahun lalu, bahkan di tahun terakhir kemarin 2024 juga ada soal private jet yang putranya menyebut itu nebeng. Kaisang ya? Iya, Kaisang itu dia bilang nebeng. Nebeng itu kan sebetulnya kalimat yang bisa dimaknai sebagai bahasa lain dari gratifikasi sebetulnya, pemberian yang tidak sewajarnya karena kan itu angkanya besar ya, perjalanan dari Indonesia ke Amerika. Jadi menurut saya pintunya terlalu banyak. Ini kalau ini kita belum mendiskusikan soal kebijakan yang koruptif lainnya ya. Misalnya soal kereta cepat Jakarta Bandung yang ditawari oleh Jepang yang sudah punya pengalaman lebih lama dalam membangun kereta cepat dengan harga sekitar $6.000 ya. Tapi beralih ke Cina dengan sekitar $7.000. Jadi lebih mahal Cina itu, bahkan bunganya lebih mahal, 20 kali lipat dari bunga Jepang. Ya, kenapa mereka bergeser dari Jepang ke Cina misalnya? Ada apa di situ? Ada transaksi apa? Jadi keanehan-keanehan kebijakan itu membuat kita juga patut bertanya. Kan kita diajarkan sebagai warga negara punya hak untuk mengungkapkan pendapatnya, bersikap kritis. Kita bertanya pada beberapa kebijakan yang aneh. Biasanya dalam studi-studi sosiologi korupsi, kita bisa banyak baca literatur ya. Perilaku koruptif itu juga dibarengi atau secara manifest itu terlihat dari pola-pola kebijakan yang aneh. Hari ini kebijakannya A, besok tiba-tiba jadi B gitu, bahkan jadi Z. Perubahan kebijakan ini memungkinkan ada sesuatu yang bersifat koruptif di dalamnya. 3 tahun lalu itu melaporkan tindak pidana korupsi, kalau ditambah kolusi dan nepotisme, dan tindak pidana pencucian uang dari keluarga Joko Widodo. Apa itu? Yang kita duga korupsi itu panjang prosesnya. Jadi misalnya kita lihat ada keanehan-keanehan di masa itu. Ketika salah satu putra mahkota presiden membeli saham sekitar 182 juta lembar saham diumumkan kepada publik. Padahal dia bisnisnya baru muncul. Dari mana itu uang sebanyak itu? Kalau dia bukan anak presiden saya nggak peduli. Karena dalam presiden kan melekat di tubuhnya hal-hal sifatnya etik, maka dia mesti dilihat sebagai bagian dari publik, termasuk keluarganya. Nah, karena ini perilaku anaknya, saya Bung Ray Rangkuti misalnya menyebut ini aneh nih. Kita diskusi panjang sebetulnya. Dari mana nih? Itu aneh. Dari mana? Kemudian kan kita telusuri tuh. Ini siapa sih gitu. Ternyata mereka itu kemudian berjejaring tuh dengan anak dari managing direktur perusahaan besar. Membentuk perusahaan mereka. Bahkan sahamnya bergeser tuh. Dari milik saham anak dari managing direktur itu bergeser ke putra mahkota ini. Jadi ada pergeseran saham yang aneh dalam waktu yang sangat cepat. Nah, sekitar ketika kemudian mereka mendapatkan apa yang disebut dengan bantuan dana Ventura, yang nilainya hampir 100 miliar itu diterima mereka sebelum mereka membeli saham yang tadi saya sebut 180 juta lembar itu. Jadi kalau kemudian di mana korupsinya, korupsi itu kan bukan hanya makan uang APBN, tapi menerima suap itu juga bagian dari korupsi. Kami kemudian menganalisis dengan kuat bahwa ini semacam ada gratifikasi dalam bentuk saham. Itu pertanyaan kritis sebetulnya yang kemudian membuat kita ini aneh, ini nggak beres. Nggak mungkin dia mendapatkan kucuran dana hampir 100 miliar kalau dia bukan anak presiden. Semacam itu. Setelah itu kan sempat juga konfirmasi lagi ke KPK kan? Iya, karena KPK lihat nggak ada pejabat negara itu. Saya bilang kita langsung bantah besoknya. Ada. Siapa pejabat negara? Presiden Jokowi pejabat negara. Gibran waktu itu menjadi wali kota, pejabat negara. Karena pada saat dia menjadi wali kota, masih menjadi komisaris utama perusahaan itu. Yang saya sebut tadi perusahaan bentukan antara putra mahkota dengan anak dari managing direktur itu. Kemudian ada yang diangkat menjadi duta besar, itu pejabat negara. Itu perusahaan ada nama Gibran di sana ya? Yang Kaisang dengan apa? Iya, Kaisang, Gibran dan Ape namanya. Nama anak. Kaisang juga ada di perusahaan itu? Ada di situ, bertiga itu ada. Ada semua. Dan itu kan kita lihat juga cek dari pergeseran saham secara resmi. Dari kita profesional ya, melalui prosedur hukum ke Kemenkumham untuk melihat pergeseran kepemilikan saham dari perusahaan ini. Ada yang aneh tuh pergeseran sahamnya. Apalagi kemudian managing direktur, nah perusahaan ini pernah kena kasus perkara pembakaran hutan. Kasus lingkungan yang membuat ribuan orang kena ISPA di Sumatera itu. Itu kasusnya menurut Menteri KLH dia harus diberikan sanksi sekitar 7,9 triliun. Tapi hanya bayar kurang lebih 80 miliar. Saya kira ya menjadi rasional kalau kemudian kami membawa perkara itu ke KPK. Ya. Dan nggak bisa dibantah sebetulnya fakta itu. Dan KPK kemudian mengarsipkan dokumen saya, ya, karena mereka punya argumen bahwa putra mahkota itu bukan pejabat negara. Tapi KPK lupa yang disebut pejabat negara itu ya berserta keluarganya. Ya, ya. Implikasinya kan anak
presiden itu kemana-mana dikawal. Terakhir Kaisang waktu pertemuan PSI dia dikawal, singkat saya, waktu dia disebut menghilang itu, dikawal pas pampres. Ada yang melekat pada diri anak presiden itu juga fasilitas negara. Makanya kenapa nepotisme itu dekat dengan korupsi ya karena begitu. Keluarga itu juga seringkali dianggap seperti juga ayahnya yang menjadi pejabat begitu loh. Terakhir Joe Biden kalau nggak salah itu memberikan amnesti ya terhadap anaknya sendiri ya dalam kasus masalah senjata ya. Jadi saya kira ya kita jauh lah ya dengan bahkan di Korea Selatan ya, presiden bisa dipenjara. Jadi bahwa mereka betul-betul melihat terjadi upaya perubahan aturan yang kemudian melahirkan putusan 90 itu yang memberi karet merah buat putra mahkota. Itu dunia melihat semua. Itu intervensi peradilan, intervensi lembaga penegak konstitusi. Itu dunia melihat dan dunia lihat benar kok anaknya jadi cawapres waktu itu. Jadi nggak bisa dibantai itu laporan OCCRP itu. Kemudian undang-undang KPK yang lama dirubah tahun 2019 dan cara itu KPK menjadi lemah. Dunia melihat, seperti semuanya melihat. Siapa yang bisa membantai laporan OCCRP itu? Kemudian laporan-laporan masyarakat tentang korupsi Jokowi banyak. Mereka juga OCCRP membaca berita. Mereka konfirmasi ke orang-orangnya. Bahkan berita-berita internasional tentang laporan korupsi kekuasaan Jokowi itu kita bisa baca masih di New York Times ada. Di beberapa. Jadi ya rasional dan bisa dipertanggungjawabkan kesimpulan dari OCCRP itu. Nah, karena ini sudah menjadi berita internasional dan memalukan bangsa inilah. Nah, ya, bangsa kita kan bangsa yang terkenal kayaknya terkenal religius, ketuhanan yang maha esa gitu. Betul. Ya kan, tapi negara terkorup dunia. Wajah kita di dunia itu, ini belum ngomong demokrasi yang rusak ya. Karena sebenarnya kalau risetnya Edward Spinal, Fedi Hadis itu menyebutkan bahwa ada korelasi antara praktek korupsi dengan rusaknya demokrasi di Indonesia. Dan benar, kenapa demokrasi rusak ternyata untuk melindungi praktek korupsi gitu. Kan ini yang disebut dengan autokratik legalisme itu. Mereka mau ngatak-ngatik hukum, tapi sebenarnya untuk kepentingan diri dan keluarganya. Dan itu satu proses autokratik legalisme yang kemudian di dalamnya ada koridor-koridor koruptif. Jadi ada korelasi antara praktek korupsi dengan rusaknya demokrasi. Dengan datangnya Ubed tadi ke KPK bersama dengan Ray Rangkuti, Wakil Taman dan teman-teman pimpinan aktivis 98 lainnya, berarti masih punya kepercayaan nih terhadap KPK? Kita hampir saja hopeless. Tetapi kan sebagai orang yang punya Tuhan ya, saya masih yakin dengan Tuhan. Nggak boleh putus asa. Jadi apa yang kita lakukan nanti adalah ikhtiar yang tidak boleh putus asa untuk mengingatkan tentang keadaan ini. KPK adalah lembaga yang terpuruk posisinya. Tingkat kepercayaan publik pada KPK kan rendah. Kita mau mengingatkan KPK ini ujian sekaligus tantangan, sekaligus peluang buat KPK untuk mengembalikan marwahnya. Terus backup ya sebenarnya. Iya, harusnya dia kembali bangun untuk kemudian membuat orang percaya lagi pada KPK. Momentumnya ini. Karena semangat kita kan sebenarnya ingin mengakhiri bayangan Bung Indra ya. Kita kan sama-sama adu di jalanan lah. Tahun 98 kita membayangkan 25 tahun setelah reformasi itu kita menjadi bangsa besar yang demokrasinya civilized, korupsinya minimalis, bahkan tidak ada. Lalu seluruh rakyatnya sejahtera karena waktu itu kita ngitung kekayaan negara masih banyak, batu bara masih banyak, nikel masih banyak, emas masih banyak gitu. Kalau pemerintah mengelola dengan benar, kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju di dunia. Minyak juga masih ada ya. Minyak masih ada seterusnya. Kenapa kami melakukan itu dan datang kembali KPK? Ini sebetulnya ada misi besar agar kita memberikan efek jera pada siapapun presiden agar tidak melakukan tindakan yang sama. Tapi kalau peristiwa ini oleh KPK dibiarkan, saya melihat ini presiden buruk.